Sahabat Ragam, usai melihat beragam keindahan yang ada di Sukabumi, kini kita akan mencoba melihat sejumlah satwa yang ada di Indonesia. Satwa ini mempunyai lendir di tubuhnya, jadi beberapa orang cenderung menganggap menjijikan. Padahal di balik itu semua, satwa ini memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Berikut informasi lengkapnya. Diawali dengan teripang atau lebih dikenal dengan nama lain timun laut. Teripang adalah hewan bertubuh lunak dan silindris. Bentuknya memanjang seperti mentimun dan mempunyai gerakan yang sangat lambat. Teripang mungkin dikenal sebagai hewan yang menjijikan karena mempunyai bentuk seperti lintah dan berlendir. Teripang tersebar luas hampir di lingkungan laut dan seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut hingga laut dalam, terutama tempatnya di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Kelompok timun laut yang ada di dunia ini jumlahnya bisa mencapai lebih dari 1.200 jenis, dan 30 jenis diantaranya masuk ke dalam kelompok teripang. Teripang menjadi komponen yang penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan. Sahabat Ragam, hewan laut ini juga berperan sangat penting sebagai pemakan parasit dan kotoran dalam tanah. Di wilayah Indo-Pasifik, kepadatan teripang bisa lebih loh dari 35 ekor per meter persegi, di mana setiap individunya bisa memproses 80 gram berat kering sedimen setiap harinya. Di balik bentuknya yang menjijikan, hewan berlendir ini mampu menurunkan kolesterol. Efektif juga dalam mengatasi, mengobati, dan mencegah dari berbagai macam penyakit dan manjur meningkatkan kesehatan tubuh. Sedangkan di Malaysia, sejak dahulu teripang ini ternyata sudah digunakan sebagai obat yang mujarab bagi ibu pasca melahirkan, serta berguna menghentikan pendarahan dan menormalkan metabolisme tubuh. Selanjutnya ada bekicot. Bekicot adalah sipu darat yang tergolong dalam suku Acatinidae. Hewan lunak berlendir ini memiliki nama latin Achatina fulica. Bekicot memiliki habitat asli di kawasan Afrika. Binatang ini dikenal sebagai hama yang beraktivitas pada malam hari. Bekicot juga mudah sekali bereproduksi. Sekali bertelur, ia mampu menghasilkan ratusan biji. Sama halnya di Indonesia, bekicot juga awalnya dianggap sebagai hama pengrusak tanaman. Hewan berjangkang ini sering merusak tanaman perkebunan seperti pisang, padi, dan beragam tumbuhan lainnya. Lele merupakan jenis ikan berlendir yang hidup di air tawar. Cirinya adalah memiliki tubuh yang licin, berbentuk pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang, mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Kepalanya sangat keras, serta dilengkapi dengan sumut peraba yang berguna untuk bergerak dalam air yang keruh. Dia juga memiliki alat pernafasan tambahan, yakni berupa modifikasi dari busur insangnya yang disebut patil. Patil adalah tulang yang tajam. Patil ini beracun dan bisa mengakibatkan panas tinggi jika orang terkena racunnya. Habitat lele biasanya terdapat di sungai dengan arus air yang pelan atau rawa-rawa yang berlumpur. Lele banyak dikembangbiakan di Indonesia karena mudah dipelihara dan enak diolah menjadi berbagai olahan kuliner. Hewan berlendir selanjutnya adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah makhluk hidup dengan sistem pertahanan sejak fase awal evolusi. Oleh sebab itu, mereka selalu dapat menghadapi invasi mikroorganisme patogen di lingkungan mereka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa cacing tanah memiliki kekebalan humoral dan selular mekanisme. Ditemukan bahwa cairan selom berupa lendir yang dihasilkan cacing tanah mengandung lebih dari 40 protein. Protein ini memiliki mekanisme antimikroba yang berbeda-beda
berbeda dengan mekanisme antibiotik. Antibiotik sendiri berfungsi membunuh mikroorganisme tanpa merusak jaringan tubuhnya. Cacing tanah termasuk hewan tingkat rendah karena tidak mempunyai tulang belakang. Cacing tanah bukanlah hewan yang asing bagi masyarakat kita, terutama bagi masyarakat pedesaan. Namun, hewan ini mempunyai potensi yang sangat menakjubkan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dalam bidang pertanian, cacing menghancurkan bahan organik sehingga memperbaiki akresi dan struktur tanah. Akibatnya, lahan menjadi subur dan penyerapan nutrisi oleh tanaman menjadi baik. Keberadaan cacing tanah akan meningkatkan populasi mikroba yang menguntungkan tanaman. Selain itu, cacing tanah juga dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak, bahan baku obat, serta kosmetik. Selain cacing, ada juga hewan berlendir lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif penyembuhan. Mau tahu informasinya? Tetap di Ragam Indonesia.